God isn't ignoring you. He's doing something deeper. He's not just after your request. He's after your heart, to realign your motives with His purpose, to trust Him, even when the timeline doesn't make sense, to ask with humility, not entitlement, to pray with clarity, not confusion, to come with gratitude, not just a wish list. When you ask, you do not receive, because you ask with wrong motives, that you may spend what you get on your pleasures. Because when we ask right, we get alignment, we get peace, we get God Himself. So pause, realign, and ask right. Shalom Jemaat IFJF, mari bangkit berdiri saudara. Dia Allah yang mulia, Dia Allah yang perkasa, Dia Allah yang agung, Dia Allah yang maha
Berikan kemuliaan lebih lagi untuk Tuhan kita. Engkau bertata atas setiap pujian kami Tuhan. Berikan tepuk tangan di atas kepala saudara. Kami percaya Tuhan, saat pujian dinaikkan setiap belenggu dibantahkan dalam nama Yesus. Amin. Setiap kita menjadi milik Tuhan seutuhnya. Kami rindu Tuhan lawatan-Mu atas setiap kami, atas gereja kami, atas keluarga kami, atas kota kami dan bangsa kami. Nyatakan saudara, kami rindu lawatan-Mu Tuhan. Silakan duduk kita dalam hadirat Tuhan, saudara. Great is our God. Great is our God. Kau sungguh Allah yang besar Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau menemukan setiap kami. Kau memilih kami. Kau mengambil kami Tuhan untuk memilihkan, untuk memulihkan Tuhan hidup kami jadi milik-Mu seutuhnya. Terima kasih. Terima kasih buat anugerah yang terindah dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih.
bersamaku. Saat ku terjatuh, Kau angkatku. Saat Kau hampiri, ku terkagum. Ku rasakan Kau hadir di
kasih Bapa atas berkat-Mu yang sungguh besar pada hidup kami Bapa. Engkau selalu menyertai kami. Engkau yang Maha Kudus, Maha Suci, Maha Adil dan Maha Kasih. Engkau memberikan anak-Mu yang luar biasa dan memberikan roh-Mu yang luar biasa dalam hidup kami, agar kami dapat mengerti lebih lagi akan firman-Mu, agar firman-Mu bisa ada di dalam hati kami. Bukan karena pengajaran dari siapa-siapa, tapi pengajaran langsung daripada Engkau Bapa. Engkau menguduskan kami, Engkau membenarkan kami, agar kami dapat menjadi serupa dengan Engkau. Kami percaya Bapa, firman-Mu pada hari ini akan menyertai hati kami, menghidupkan hati kami, meneguhkan jiwa kami. Karena Engkau sudah memberikan janji yang sungguh luar biasa, janji yang tidak perlu ada persetujuan. Karena semua secara sukarela Engkau berikan kepada kami Bapa, agar berkat-berkat-Mu, berkat-berkat rohani dapat senantiasa ada dalam hati kami, dan kami dapat memancarkan kasih, bukan memancarkan roh ketakutan, roh kekhawatiran, tapi Engkau memancarkan dalam hati kami yaitu kasih yang begitu besar, agar kami juga mengasihi orang-orang yang walaupun kita kasih terkadang dia tidak mengerti, tapi kami percaya Bapa, karena Engkau mengasihi kami di saat kami juga tidak baik-baik saja. Sungguh besar kasih-Mu Bapa, perjanjian-Mu sungguh baik dan sungguh luar biasa Bapa, melebihi semua yang ada di dunia ini. Melalui mulut hamba-Mu Engkau memberkati Bapa, agar firman-Mu dapat hidup dan menjadi berkat bagi kami. Engkau memberkati hamba-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Haleluya, amin. Shalom. Tema hari ini tentang perjanjian yang baru. Ini saya dapatkan waktu saya belajar tentang pengantar Pentateuch. Pentateuch itu kitab di awal perjanjian lama, dari Kejadian sampai Ulangan. Dan ayat ini selalu keluar dan saya juga merasa terberkati, sungguh luar biasa. Ayat ini juga nanti akan dikutip oleh Rasul, di Ibrani juga akan ada kutipannya. Jadi ini sebuah perjanjian yang luar biasa kalau kita mengerti dan memahami, bahkan menggalinya. Jadi konsep perjanjian ini adalah sangat penting untuk dipahami, karena dalam Alkitab itu hubungannya perjanjian dengan Allah, yaitu Allah dengan manusia, jauh berbeda. Kalau kita punya perjanjian dengan seseorang atau perjanjian pihak pertama, pihak kedua, baik perjanjian bisnis atau perjanjian apapun itu, biasanya harus ada dua orang persetujuan dan harus ada saksi-saksi. Tapi kalau di sini adalah Allah ini adalah pencipta manusia, dia tidak perlu mengadakan persetujuan dengan ciptaannya, yaitu kita. Allah yang berinisiatif, yang meneguhkan, yang menentukan persyaratan, yang memelihara hubungan dengan umatnya. Allah berdaulat dalam hubungan perjanjian ini, karena Allah jelas adalah Raja yang besar, maha superior, dan sedangkan kita yaitu adalah umatnya yang berdosa, maha inferior. Dalam arti Allah yang maha besar membuat suatu perjanjian atau membuat covenant untuk membangun persekutuan dengan umatnya yang berdosa, yang maha inferior. Perjanjian ini dalam Alkitab, terutama kalau Bapak Ibu baca di Kejadian pertama saja, pada saat Allah menciptakan manusia, Allah sudah memberikan suatu perjanjian di mana beranak cuculah dan semuanya akan ditaklukkan. Benar? Pernah baca di Kejadian 1? Ya, itu adalah inti pemahaman juga bagi orang Israel, di mana tentang hubungan mereka dengan Allah. Allah senantiasa membuat ikatan perjanjian dengan umatnya, dan perjanjian itu selalu bertumpu pada janji-janji Allah. Berarti perjanjian Allah dengan umatnya dimulai dari penciptaan manusia, habis itu diulang kembali, ada air bah, diulang kembali, beranak cuculah oleh Allah dan Nuh, dan habis itu ada perjanjian Allah dengan umatnya yaitu dengan Musa, yaitu perjanjian yang di Gunung Sinai atau Covenant Sinai, dan habis itu ada juga perjanjian Allah dengan Daud, di mana kerajaannya akan kekal untuk selama-lamanya.
sampai kepada nabi-nabi buatkan juga, dan sampai dengan perjanjian baru. Yang luar biasanya nubuat tentang perjanjian yang baru ini bukan ditaruh di perjanjian baru, kan ada perjanjian lama, perjanjian baru, tapi sudah dinubuatkan oleh nabi-nabi terutama ini saya ambil adalah Nabi Yeremia. Sungguh luar biasa. Kita akan baca ayatnya, Yeremia 31 ayat 31 sampai 34. Akan saya bacakan. Sesungguhnya akan datang waktunya, demikianlah firman Tuhan, aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda. Ayat 32, bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Perjanjianku itu telah mereka ingkari, meskipun aku menjadi Tuhan yang berkuasa atas mereka. Demikianlah firman Tuhan. Ayat 33, tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Ayat terakhir. Dan tidak usah lagi orang mengajar sesamanya atau mengajar saudaranya dengan mengatakan kenalah Tuhan. Sebab mereka semua besar, kecil akan mengenal aku. Demikianlah firman Tuhan yang luar biasa adalah sebab aku akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa mereka. Yeremia mengatakan akan datang waktunya. Berarti ini adalah suatu pengharapan ke depan, ada aspek eskatologis bahwa Tuhan mengadakan suatu perjanjian yang baru dengan kaum Israel. Israel adalah kerajaan utara, dan kaum Yehuda yaitu adalah Israel kerajaan selatan. Apakah perjanjian baru itu? Ini jelas gambaran tentang kerajaan Allah, di mana bukan cuma tadi kerajaan selatan atau Israel, dan bukan cuma kerajaan selatan Yehuda, dan bukan cuma kerajaan utara atau Israel, karena Israel itu juga pecah jadi kerajaan utara dan kerajaan selatan. Di ayat 31 dikatakan Yeremia ini juga nabi kerajaan selatan atau kaum Yehuda. Saya mengerti ini perasaannya Yeremia luar biasa. Dia juga tidak mudah. Kalau zaman dulu itu Tuhan mau menyatakan sesuatu, menyampaikan pesan itu melalui nabi-nabi. Yeremia ini tidak mudah. Yeremia ini ngomong ke kaum Yehuda. Dia nabi kerajaan selatan, bukan orang yang terkenal juga. Dia tidak sangat terpopuler di kaum Yehuda karena kerjaannya selalu kritik orang Yehuda. Dia mungkin juga pusing juga, saya menyenangkan bangsa Yehuda, kaum Yehuda, atau saya harus taat dan setia kepada Tuhan. Orang Yehuda beranggapan gini loh, saya kenapa harus dikritik? Yang perlu dikritik itu kaum Israel, kaum kerajaan utara, di mana dia kawin campur, mendirikan tempat ibadah sendiri, atau kita sebut bahasa Inggrisnya the sin of Jeroboam, yang jelas tidak bisa diampuni. Sedangkan saya kaum Yehuda kerajaan selatan, saya tidak pernah seperti itu. Saya memelihara Yerusalem, saya memelihara Sion, kota suci Allah. Saya tidak mungkin dihancurkan karena mereka masih berpegang pada perjanjian Allah dengan Daud. Yang buruk jelas untuk kaum Israel. Saya Yehuda ini tidak ada permasalahan. Tapi kata Yeremia, bukan cuma untuk kaum Yehuda, bukan cuma untuk kaum Israel, tapi untuk kaum Yehuda. Kata orang Yehuda, wah ini nabi yang bermasalah, karena nabi-nabi lain mengatakan tidak seperti itu. Tapi jelas Yeremia memilih untuk tetap setia apa yang Tuhan nyatakan daripada hidup menyenangkan orang-orang sebangsanya. Jadi perjanjian baru ini adalah tentang kerajaan Allah, tentang keluasannya, bukan cuma lagi satu bangsa, atau kita perkecil dengan bahasa sekarang, bukan cuma untuk gereja lokal satu saja, tapi perjanjian baru ini visi kerajaan Allah, tentang keluasannya. Janji Tuhan juga akan mengikat kaum Israel dan kaum Yehuda yang sebelumnya itu seolah-olah sebelumnya itu kan bersatu, tapi akhirnya menjadi pecah dan masih jadi satu. Benar enggak seperti itu? Kita akan lihat ayat 32, kita terkejut dengan perkataan Yeremia
Bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Sepertinya Tuhan berpolemik. Ini berpolemik dengan sendirinya. Sendiri pada masa lampau, apakah seperti yang perjanjian pada masa lampau? Bukan, Tuhan tidak pernah, kata kuncinya adalah tidak pernah back to square one, atau tidak pernah kembali ke titik awal dalam pekerjaannya. Malah kalau mungkin kita sedang jalan-jalan, kita menemukan kebuntuan, kita jalan-jalan, kita menemukan kesalahan yang fatal, kita malah mundur dulu ya, kita mundur dulu ke tempat yang sama. Dan kita malah back to square one. Atau orang Israel berkata kembali the glorious Exodus di masa lampau, itu sudah lewat. Dulu memang ada perjanjian Israel sebelum terpecah, Israel dan Yehuda, yaitu perjanjian untuk suatu bangsa. Dan apakah Tuhan akan kembali ke sana? Tidak. Bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, itu siapa yang bekerja? Tuhan sendiri. Tapi sekarang tidak akan dikembalikan lagi ke the glorious Exodus lagi. Dan Yeremia berkata begitu, dan Yesaya pun juga menangkap isi hati Tuhan juga sama. Di kitab Yesaya, Allah berfirman kepada Yesaya, jangan mengingat hal-hal yang dahulu kala, yaitu Israel keluar dari tanah Mesir, berjalan di tengah-tengah laut kering, dibelah oleh Tuhan. The old Exodus sudah lewat. Tuhan akan mendatangkan the new Exodus. Kalau bahasanya Yeremia, the old Exodus sudah lewat, the old covenant sudah lewat. Tuhan akan memberikan perjanjian yang baru. Mengapa? Karena perjanjian yang lama tadi kita baca di ayat Yeremia tadi sudah diingkari oleh Israel. Kerajaan utara dan kerajaan selatan jadi kesatuan lagi, tapi bukan kembali kejayaan masa lampau. Tuhan bergerak terus maju. Bangsa Israel sudah jatuh. Bagaimana Tuhan jalan terus? Tuhan memulihkan. Waktu pemulihannya bukan balik, ingat ya, waktu pemulihannya bukan balik ke masa lalu, bukan balik ke masa lampau. Waktu kita gagal, waktu kita mengalami kesulitan, kita berpikir Tuhan sekarang saya harus bergerak kemana? Tuhan tidak menyuruh kita untuk memikirkan, sebaiknya lebih baik aku dulu di tempat yang lama, lebih baik aku dulu di cara yang lama. Itu lebih benar, aku tidak akan terperosok. Aku kalau melakukan seperti ini, seperti itu, di yang dulu aku nggak akan terperosok. Tidak ada gunanya memikirkan hal-hal atau keadaan kejayaan di masa lampau. Karena bukan cara Tuhan seperti begitu. Kita akan kasih ilustrasi di mana Bapak Ibu kenal Adam dan Hawa? Kenal? Kenal sekali ya. Anak sekolah minggu juga kenal. Ya, pada saat jatuh dalam dosa bersama Adam, Tuhan memulihkan, Tuhan menyempurnakan kita, Tuhan menebus kita, memberikan suatu keadaan kita menjadi ciptaan yang mula-mula. Apakah benar begitu? Di saat kita jatuh dalam dosa, Adam jatuh dalam dosa, Tuhan pasti memulihkan, Tuhan pasti menyempurnakan, Tuhan pasti menebus kita, Tuhan pasti memberikan suatu keadaan yang apakah seperti ciptaan yang mula-mula Adam? Atau bahkan Tuhan memberikan melampaui ciptaan yang mula-mula. Kita ilustrasi lebih dalam lagi. Adam terjadi jatuh dalam dosa di taman apa? Taman Eden, di mana keadaannya luar biasa indah kan? Betul? Hanya ada ular yang memang harus ada untuk pengujian manusia. Ada memiliki pilihan enggak? Pada saat ular itu menggoda, pada saat Hawa tergoda, pada saat Hawa menggoda Adam, ada memiliki pilihan? Pilihannya hanya dua, mau taat atau mau tidak taat. Tapi kan gini Mas Agung, itu kan enak. Adam dalam keadaan yang begitu indah, Taman Eden, itu kita termasuk saudaranya Adam dan kita di dalam Adam memilih apa? Akhirnya memilih untuk tidak taat. Setelah kita jatuh dalam dosa, akhirnya siapa? Kristus datang mengeluarkan kita dari dosa, memberikan kemungkinan. Apakah ada kemungkinan lagi untuk tidak taat?
Kemungkinan untuk hidup taat, untuk hidup tidak terus dalam dosa. Tetapi apakah Tuhan merubah settingan dunia ini? Apakah Tuhan memperbaiki settingan dunia ini? Waktu Yesus datang, mati, bangkit, dunia ini tidak kembali lagi menjadi taman yang Eden. Dunia tetap dalam keadaan jatuh, keadaan padang gurun. Yang dipulihkan bukan dunianya, tapi yang dipulihkan adalah orang percaya. Ya, lebih milih mana Bapak Ibu kira-kira? Taat dalam keadaan di Taman Eden atau taat dalam keadaan di padang gurun? Lebih jos mana menurut Bapak Ibu? Taat di Taman Eden atau taat di padang gurun? Lebih mulia taat dalam keadaan padang gurun. Atau saya ilustrasi lebih ngeri karena sekarang lagi musim bom-boman, taat dalam keadaan bom. Ada bom tapi tetap ada cinta kasih, ada bom tapi tetap tidak dikuasai oleh ketakutan. Waktu ada bom kita berintrospeksi, mungkin kita kurang menebar cinta kasih dalam dunia, apalagi dalam dunia yang sekarang persaingan ketat. Orang yang menebar cinta kasih, tetek bengek apakah benar bersaing dengan orang yang menebar ketakutan? Yang menebar ketakutan atau menebarkan teror bisa ditanda kutip sebagai teroris. Kalau kita tidak menebar kasih atau cinta kasih, bisa tanda kutip mirip sama teroris. Orang Kristen bisa jadi teroris, tanda kutip, bukan meledakkan bom, tapi saat kita gagal, kita gagal menabur cinta kasih, akhirnya yang ditabur apa? Ketakutan, kekhawatiran, pesimis, yang rasa tidak aman. Ini bukan untuk Bapak Ibu juga, ini juga untuk saya juga sendiri. Ini adalah self kritis, yaitu kita perlu mengkritisi diri kita sendiri, bahwa kita nggak usah melihat orang lain, kita nggak usah melihat siapa-siapa, tapi kita melihat diri kita sendiri. Sedangkan tadi dikatakan perjanjian baru bukan kembali pada kemuliaan perjanjian lama seperti zaman Musa, di mana melainkan melampauinya. Di mana orang Israel sudah mengingkari perjanjian lama, melanggarnya. Yang mengingkari ini bukan satu generasi. Kalau Bapak Ibu baca dari Kejadian terus baca, itu bukan satu generasi tapi bergenerasi. Tuhan mengatakan apa tadi di ayatnya? Meskipun aku menjadi Tuhan yang berkuasa atas mereka, tetap mereka ingkari, tetap mereka langgar. Bukan cuma satu generasi, tapi generasi. Jangan sampai kita juga sama, generasi. Ada satu model di mana suatu model hubungan di mana yang di atas adalah yang berkuasa, yang di bawah tidak memiliki kuasa atau tidak terlalu berkuasa. Dia itu ketaatannya ini bisa ditimbulkan, mungkin bisa juga ketaatan yang tulus, tapi bisa juga ketaatan ini karena yang di atasnya yang berkuasa, yang di bawahnya tidak terlalu berkuasa. Ketaatannya akhirnya ketaatan karena takut, karena tidak ada pilihan. Kalau aku gak taat, kalau aku gak melakukan, berarti aku menghadapi yang punya kuasa. Aku takluk karena yang di atas lebih berkuasa. Kita berharap kekristenan keluar dari zona ini atau dengan model ini, di mana Tuhan bukan Tuhan ini adalah Tuhan yang maha suci, maha kudus. Dia tidak pernah menyalahgunakan kuasanya. Kita jangan bermindset bahwa Tuhan bisa menyalahgunakan kuasanya. Malah yang sering kali kita dapati dalam dunia ini, yang menyalahgunakan kuasanya adalah kita pakai kuasa untuk menakut-nakuti orang yang di bawah kuasa dari kita, supaya apa? Supaya taat, supaya sinkron dengan kita. Atau bahasa sekarang, power. Aku harus pakai power ini. Mas Agung, saya harus pakai power ini. Saya kurang power ini. Gitu dia, berat. Tapi apakah bisa? Saya sama anak saya juga sekarang sudah nggak bisa main power, berat. Power ini nggak bisa dipakai. Mungkin mereka di depan saya, mungkin anak saya di depan saya taat, tapi di belakang saya dia tidak taat. Karena cara power juga tidak bisa membuat orang Israel tadi apa namanya? Takluk. Tidak bisa membuat orang Israel taat kepada Tuhan. Tapi Tuhan tidak pernah boasting power. Tuhan nggak pernah showing off power. Ini adalah model perjanjian lama.
Tuhan itu adalah Allah yang sempurna, Allah yang suci, Allah yang kudus, dan dia tidak pernah gampang tersulut murkanya. Dia adalah Allah panjang sabar, berlimpah kasih setianya. Kita akan baca lagi ayat 33. Tapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan, aku ini yang luar biasa. Aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskan dalam hati mereka. Bapak Ibu tahu Taurat? Taurat, hukum Musa, hukum Taurat. Kalau ini Taurat sejak dulu enggak kira-kira? Sejak dulu, Musa aja lahir kurang lebih 1400 sekian SM lah. Gitu. Pentateuch ini banyak perdebatan juga. Tapi saya baru sadar, mungkin saya telat ya belajarnya. Baru sadar ternyata bukan Paulus saja yang hebat. Musa ini ya sungguh luar biasa. Kalau Bapak Ibu lihat dari Kejadian 1 aja, saya baru Kejadian 1 ini, tapi saya ulang-ulang. Kata-katanya itu sungguh luar biasa. Arti tulisannya itu juga ada mengandung angka atau gematria yang luar biasa. Sungguh sangat dahsyat. Berarti Taurat sejak dulu sudah ada, sudah jelas, sudah diberikan. Namun gimana kok bisa dilanggar, kok bisa diingkari? Karena posisinya tetap di eksternal atau selalu ada di luar. Sama, kita juga bukannya tidak tahu, kita juga tahu. Kita tahu kalau ini salah, kita tahu kalau ini dosa, kita tahu kalau ini tidak menyenangkan Tuhan. Tapi kita masalahnya bukan masalah tidak tahu, tapi tidak kuat menjalankannya karena selalu naruh firman Tuhan, atau kadang mungkin Alkitab maupun Alkitab elektronik maupun Alkitab tertulis selalu taruh di jauh, selalu taruh di eksternal. Ada dua perbedaan spiritual. Yang spiritual pertama adalah menekankan aspek lahiriah, di mana keagamaan yang sifatnya eksternal atau di luar hanya merupakan suatu ritual atau suatu kegiatan, tapi ada satu spiritual yang menekankan pada hati yang di dalam, di mana sifatnya batiniah. Berarti kita harus keluar dari gambaran perjanjian lama masuk dalam gambaran perjanjian baru. Apa itu perjanjian baru? Berarti perubahan yang dilakukan Tuhan untuk menggerakkan arah hati kita, atau internal grace, kasih karunia yang menyentuh sampai kedalaman hati Bapak Ibu dan saya. Tuhan sudah memberikan anugerah di luar. Tuhan tetap tidak bisa mengubah sifat manusia tetap jahat. Tapi saya kasih ilustrasi lah, maling kalau kira-kira dikasih pagarnya tinggi sekali, kira-kira dia akan bertobat enggak? Dikasih pagar tinggi nih maling ini, kira-kira dia akan bertobat? Saya bertobat dari maling, saya menjadi orang yang baik, kira-kira begitu? Pasti otaknya maling adalah saya harus bisa naik itu, saya harus cari solusinya ini. Betul? Sama dengan kita, Taurat menghalang-halangi orang untuk berbuat dosa karena selalu tetap eksternal. Bagaimana dengan orang Kristen dalam waktu melihat firman Tuhan? Pastor Triyono berkata bahwa kemarin ini adalah warisan yang mahal. Saya memang tahu. Kita tahu orang Kristen tidak seharusnya berbuat dosa, tapi tetap eksternal saja, tidak ada kekuatan dari hati. Melakukan firman-Nya juga karena terpaksa. Aku takut kalau nggak melakukan firman-Nya. Aku takut karena ada sang kuasa yang di atasku. Tuhan terlalu kuat, nanti Tuhan murka. Aku takut kalau nggak ke gereja. Aku takut kalau nggak pelayanan. Karena nanti kalau aku ada apa-apa, kalau aku ada gini, aku takut. Kita mesti hati-hati. Karena bukan perubahan dari hati. Sebaiknya kita ada perubahan di dalam hati, berarti kita mensinkronisasi internal di mana dengan kehendak Tuhan, bukan mensinkronisasi yang ada di luar. Dia menaruhnya di dalam batin kita, menulisnya di dalam hati kita. Kita baca dalam konteks perjanjian lama, waktu Taurat ditulis ini banyak suatu batasan-batasan atau limitasinya. Bisa hilang, bisa terselip,
bisa dibakar sama orang yang musuh kita, macam-macam. Tapi kalau ditulis di dalam hati, sudah keluar dari keterbatasan yang sudah ada bersama kita. Tuhan menaruh itu di dalam batin kita, menuliskannya di dalam hati kita. Allah menjadi Allah Israel, Israel menjadi umatnya dalam relasi yang sudah secara sukarela, di mana bukan terpaksa. Ini ada kata kunci. Allah memberikannya dengan cinta, Allah memberikannya dengan sukacita, atau bisa dikatakan the love covenantal relationship. Bukan lagi dengan power, dengan menakut-nakuti bahwa nanti Allah murka. Allah memberikannya dengan cinta dan pengorbanan. Yesus mati di atas kayu salib itu bukan mendemonstrasikan kuasa yang biasa-biasa. Menurut orang dunia mungkin mengatakan, alah itu apa? Dia akhirnya rentan, akhirnya dia gagal. Tapi mendemonstrasikan kuasa yang paling besar, di mana kuasa di dalam kerentanan. Dia memenangkan hormat bagi umatnya. Bukan dengan cara Yesus teriak-teriak, ayo kamu berubah, ayo kamu berubah, ayo kamu gini. Atau bahkan mungkin juga dengan mukjizat. Malah terkadang waktu Yesus melakukan mukjizat, Lazarus dibangkitkan, di situ malah timbul orang yang bersekongkol untuk membunuh Yesus. Mukjizat menunjukkan kuasa, tapi belum tentu membawa orang untuk takluk. Tapi di atas kayu salib, waktu dia menyerahkan dirinya, menyatakan kuasa cinta yang mengalir. Kalau Bapak Ibu menyadari bahwa Yesus sangat mengasihi kita, itu justru malah menundukkan banyak orang. Ini dipakai juga oleh gereja, di mana ada gereja yang berusaha menegaskan ke masyarakat dunia dengan pakai cara powerful, tapi powerful bukan dari gambaran kristologi, tapi powerful dengan cara dunia, di mana dia membawakan ini loh jemaatku, orang-orang yang sukses, ini loh jemaatku, orang-orang yang berhasil, yang memiliki power, ini loh ada kemegahan, ada kemenangan, tapi versi dunia. Ya, perjanjian baru ketika Tuhan mengubahkan kita, batin kita, bukan lagi eksternal, bukan lagi keagamaan di eksternal, tapi perubahan di dalam hati. Ayat 34, dan tidak usah lagi orang mengajar sesamanya atau mengajar saudaranya dengan mengatakan kenalah Tuhan, sebab mereka semua besar kecil akan mengenal aku. Demikianlah firman Tuhan, sebab aku akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa mereka. Ini sangat rentan sekali kalau kita salah tafsir. Kita bisa menafsirkan, loh mas, berarti kalau kayak ayat ini berarti tidak perlu dong ada pemuritan. Tidak perlu dong ada buku-buku teologi, bakar aja dah, ngapain. Atau mungkin pengajar-pengajar seperti pastor, seperti yang suka ngajar ini, dipensiunkan aja. Benar enggak? Kan sudah ada akses langsung, kan Tuhan yang ngajar, kan Allah yang ngajar. Kita lagi-lagi perlu mengingat bahwa ini konteksnya, konteks kitab Yeremia, jangan ingat lagi hal-hal yang dahulu kalah, tentang mukjizat menyeberang laut kering. The old Exodus sudah lewat, the old covenant, perjanjian lama sudah lewat. Kalau Bapak Ibu baca, zaman dulu itu bagus sekali, saya juga baca, di mana anak-anak kecil juga diajarkan untuk mengenal Tuhan. Taurat itu harus diajarkan sesama kita, anak-anak secara berulang-ulang, supaya mereka mengenal Tuhan. Kitab Ulangan ini sangat mementingkan Taurat, bahwa Taurat harus selalu diajarkan, tetapi yang mengajarkan harus orang yang dewasa, yang mengerti akan firman, tapi tanpa disadari dapat menciptakan gambaran elitisme, di mana akhirnya menjadi yang pengajarnya ini menjadi agen tunggal kebenaran. Susah untuk belajar, aku tahu nih ngajar baik. Dan waktu orang bicara dengan, waktu mereka itu bicara dengan orang lain, aku udah tahu itu. Loh, ini loh tak kasih tahu ini. Ketika dirinya harus mendengar, saya sudah tahu semua itu. Tapi bukan saking taunya, tapi sok tahu. Sebetulnya ini bisalah elitelisme. Sama juga pada zaman Yesus, orang-orang Farisi. Yesus pengajar-pengajar, ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi waktu Yesus datang, orang Farisi mungkin berkata gini, loh kenapa Yesus ini berkeliling-keliling, mengajar berkeliling-keliling? Loh harusnya kan dia izin sama aku dulu, harusnya dia sowan lah minimal, permisi dulu lah. Malah aku sebagai pemimpin di sini kok aku malah dikritik, kok malah aku tuh loh yang tahu jelas-jelas satu-satunya ajaran Musa, aku yang harus menduduki
kursi Musa, tapi Yesus tuh kayaknya seperti menurut pemikiran mereka, kayaknya seperti anti Taurat dan tidak peduli hukum. Lagi-lagi ada polemik dalam perjanjian baru. Inilah elitisme. Mungkin juga ada gereja yang menyatakan, oh belajar firman itu harus melalui kita, harus melalui gereja kita, sedangkan yang lain itu sesat. Kalau mau diberkati harus melalui gereja kita, karena gereja kita adalah gereja yang terbaik di kota ini, atau gereja kita adalah gereja yang terbaik di bangsa ini, atau yang paling ngeri, gereja saya adalah gereja yang terbaik di seluruh dunia. Ya, kita harus betul-betul berhati-hati. Gambaran teologi seperti ini, firman Tuhan mengatakan dan tidak usah lagi orang mengajar sesamanya dan atau mengajar saudaranya. Kalau Tuhan mau mengajar seorang bisa pakai cara lain. Karena yang terutama jelas yang diutamakan bukan lagi orangnya, bukan lagi institusinya, tapi yang diutamakan adalah Tuhan. Sebab mereka semua besar kecil akan mengenal aku. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan mengatakan mereka semua besar kecil. Kita tambahkan mungkin kaya, miskin, tua, muda, laki, perempuan. Semuanya bisa kenal Tuhan. Ini adalah perjanjian baru. Universalitas pengenalan akan Allah, di mana ada suatu kehausan di perjanjian baru. Kehausan yang universal dari semua anak Tuhan, di mana untuk mengenal dan mencintai Tuhan. Melalui firman Tuhan, melalui Tauratnya. Aksesnya sudah dibuka Bapak Ibu. Kalau pastor bilang ini warisan yang mahal, aksesnya sudah dibuka. Tapi kita sedih melihat teman kita, mungkin melihat jemaat, atau mungkin melihat sahabat, atau mungkin melihat keluarga kita, tidak ada kerinduan untuk mengenal Tuhan. Di sisi Tuhan jelas pintunya sudah sangat terbuka lebar. Tapi di sisi yang di bawah tanggapannya, ngapain aku mengenal Tuhan? Ngapain aku baca Alkitab? Ngapain pastor bilang itu warisan mahal? Ngapain saya harus baca warisan mahal itu? Sudahlah, ngapain jadi orang rohani? Gak usah fanatik dah. Cuma, ngapain kamu ikut persekutuan, ikut care? Ngapain kamu ikut pelayanan ini itu? Hidupmu yo podo, wah. Betul gak? Mending kayak aku loh. Gak usah rohani, gak usah pelayanan, gak usah persekutuan. Hidupku ya podo wae. Daripada kowe gaya-gaya nggone gereja, hidupmu nggone dunya podo wae. Lah orang mending kayak aku, ora munafik daripada kowe munafik. Wah, ngeri ya. Berat kita mah. Gitu. Tapi jangan khawatir, perjanjian baru yang diberikan oleh Tuhan membuka the universal knowledge of God, di mana hanya yang dulu waktu perjanjian lama dimiliki oleh para nabi-nabi saja, tapi yang sekarang bisa dimiliki oleh Bapak Ibu, saudara dan saya. Jadi perjanjian baru ini waktu kita perjamuan kudus pasti kita sering mendengar The Last Supper, dengan di mana perjamuan terakhir The Last Supper dengan para murid, Yesus menjelaskan rancangan perjanjian baru. 1 Korintus 11 ayat 23-25, di mana pernyataan Paulus bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucapkan syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh siapa? Oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Di dalam perjanjian lama, ikatan PL, kenapa ada korban? Kalau Bapak Ibu baca di Musa, di mana yang sebagian ditaruh di mezbah, yang sebagian disebar di sini, itu menyatakan bahwa zaman dulu menurut Timur Dekat kuno, di mana ada suatu korbannya adalah binatang. Tapi sekarang korbannya siapa? Yesus Kristus. Makanya kalau setiap kali kita perjamuan kudus, bukan cuma perjamuan kudus, kita harus mengingat bahwa saya ini dilepaskan, dikeluarkan dari dosa yang saya ibaratnya saya gak bisa menaati karena saya punya dosa yang merusak kehidupan kita. Akhirnya kita gak bisa taat, akhirnya kita gak bisa mengenal Tuhan, akhirnya kita gak mau baca Alkitab karena kita dimenangkan oleh Tuhan melalui pengorbanannya, melalui darah Yesus. Jadi hukum Taurat malah banyak beban.
banyak persoalan. Padahal hukum Taurat itu sangat sempurna, sangat kudus. Tuhan sudah memberikan yang terbaik, tapi juga mereka gagal menaatinya. Sedangkan dalam perjanjian baru Allah bukan hanya memberikan hukum lagi, tapi yang harus ditaati oleh umatnya, tapi ia juga memberi kuasa. Ingat Bapak Ibu, ia memberi kuasa yang sanggup mengubahkan atau mentransformasikan kehidupan umatnya, yang bisa mengubahkan Bapak Ibu dan saya dan saudara untuk memelihara perjanjian ini. Transformasi kehidupan itu adalah kelahiran baru, di mana kelahiran baru ini, kalau kita ngomong kelahiran baru, adalah perubahan sumber kehidupan kita dan nilai-nilai kita. Jadi terjadi suatu transformasi kehidupan umat, bukan yang hanya di luar atau eksternal, tapi yang ada di dalam hidup kita. Jadi kita dapat, Tuhan juga bukan cuma ngasih transformasi kehidupan, tapi Tuhan memberikan Roh Kudus ke atas setiap umat manusia agar kita hidup dapat bersekutu intim dengan Allah. Kata mengenal bukan cuma kata mengenal, tapi berhubungan atau intim atau bersetubuh dengan Allah. Berarti natur moral Allah tidak mengalami perubahan. Berarti ia adalah Allah yang kudus, benar, adil dan penuh belas kasihan. Dia tidak pernah gagal. Nanti kita akan menyanyikan, kau tak pernah ingkari, kau tak pernah gagal mengelapi umatnya, yaitu kita semua. Ini mampu merefleksikan karakter moralnya Allah, di mana dalam sikap dan perbuatannya. Akhirnya sikap dan perbuatan umatnya harus sejalan dengan karakter moral Allah. Kita akan baca Matius 5 ayat 17. Amin Bapak Ibu. Kita baca bersama aja ya, boleh ya? Matius 5 ayat 17. Yesus berkata, 1, 2, 3. Kamu menyangka bahwa aku datang untuk menyiapkan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan. Loh, ada kata kunci. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Kita akan baca lagi Matius 5 ayat 48. Matius 5 ayat 48. Ini lebih keras lagi Bapak Ibu. Yesus berkata 1, 2, 3. Karena itu haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Perjanjian lama berbeda jauh dengan perjanjian baru. Allah memberikan kemampuan sehingga umatnya mencapai tujuan Allah. Umatnya itu dapat hidup tadi seperti sesuai dengan karakter moral Allah, sesuai dengan kehendak Tuhan. Datangnya perjanjian baru, maka perjanjian lama bukan ditiadakan, perjanjian lama bukan dibatalkan, tapi digenapi. Perjanjian itu menjadikan kita, ingat Bapak Ibu, memiliki hubungan intim dengan Allah. Suatu hubungan, mungkin kita selama ini hubungan ini tidak intim, mungkin kita selama ini hubungannya tidak dengan serius atau tidak dengan cinta yang benar, cinta yang tulus. Tapi Tuhan ingin membangun hubungan dengan Bapak Ibu dan saudara. Suatu hubungan yang baru dengan Allah. Kita memulai perjalanan hidup yang linier, perjalanan menuju akhir. Kita nggak tahu akhirnya kapan. Tapi kita tahu bahwa kita akhirnya bersama Yesus. Dan sekarang sampai akhir bersama Yesus. Kita akan menjadi, 1 Yohanes 3 ayat 2 berkata, kita akan menjadi sama seperti dia. Sebab kita akan melihat dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Dalam perjanjian baru ini, Allah memberikan kasih dan anugerah yang tanpa syarat. Tidak ada kekuatan apapun yang mampu memutuskannya Bapak Ibu. Yang mampu memutuskannya hubungan kita dengan Allah. Kasih dan anugerah yang tanpa syarat. Jaminan yang demikian membuat hati kita, jangan sampai kita mengeluarkan kata-kata, aku gak ada damai sejahtera Tuhan, aku gak ada hidupku seperti ini, aku gak ada damai sejahtera. Jangan sampai mengatakan itu. Karena Tuhan memberikan jaminan bahwa hati kita penuh dengan damai sejahtera. Dalam ikatan perjanjian dengan Allah, kita juga memiliki kewajiban hidup. Hidup ini gak berhenti. Kalau Bapak Ibu mungkin dapat masalah, mungkin Bapak Ibu mengalami suatu keraguan, hidup ini gak akan berhenti. Karena Tuhan ingin hidup kita sesuai dengan Injilnya. Maka dalam perjanjian baru kita
meminta berkat-berkat, tapi Bapak Ibu jangan diolengkan sama cara-cara dunia. Berkat-berkat yang ada di dunia Bapak Ibu cari jangan diolengkan, tapi Bapak Ibu ingat Tuhan menginginkan berkat-berkat rohani. Agar Bapak Ibu juga mengerti bahwa Tuhan menginginkan Bapak Ibu mendapatkan berkat-berkat rohani. Di mana sesuai janji Allah, kita juga harus ingat Bapak Ibu, kita harus komponen yang digambar adalah dengan lambang darah, di mana kita harus menerimanya, tapi kita juga punya kewajiban yang menyertainya agar kita menerima kasih karunia, tapi kita harus mengucap syukur, kita harus mengenalkan juga kepada teman-teman kita, saudara kita, ataupun siapapun, walaupun kata Yeremia, dia itu tuli Tuhan, mereka tuh tuli kaum ini Tuhan, tapi kata Tuhan bilang apa? Kasih tahu, nyatakan. Mungkin Bapak Ibu dalam hidup ini kita mungkin masih diberi tugas, kita gak tahu, mungkin masalah dalam hidup juga banyak, tapi kita gak tahu, tapi ingat tujuan Tuhan, di mana Tuhan ingin kita berhubungan dengan Allah, hubungan yang baru, perjanjian yang baru, dalam ikatan perjanjian yang baru. Amin. Mari kita nyanyi, kita bangkit bersama, kita nyanyikan bersama. Ini sungguh memberkati. Bapak Ibu bisa bangkit. Kita bisa fokus, tidak usah lihat kanan kiri, yang WL nyanyi biar, yang musik main biar, tapi kita fokus kepada Tuhan. Yuk. Di dalam kesesakan Kau memberi kedamaian, firman-Mu yang menghibur. Di dalam keraguan Kau datang menguatkan, janji-Mu selalu serta-Mu. Kaulah Tuhan yang berjanji takkan pernah Kau ingkari. Ku percaya Kau tak pernah
luar biasa pada hidup kami Bapa. Engkau mau selalu menyertai kami. Engkau yang akan menulis Taurat-Mu dalam hati kami. Engkau akan menyertai kami selalu sampai pada saat akhir, di mana mungkin banyak penyesat-penyesat, mungkin dunia membuat ikatan-ikatan, perjanjian-perjanjian, atau mungkin kami juga pernah melakukan kesalahan akan ikatan-ikatan dosa kami Tuhan. Ampuni Tuhan, kami bisa lepas kami dengan yakin melalui firman-Mu yang tertanam dalam batin kami, melalui Roh-Mu yang kudus yang ada dalam hati kami bisa lepaskan ini Tuhan di dalam nama-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, perjanjian yang baru yang akan kami jahit bersama Engkau Tuhan, di mana jari-Mu yang akan menuntun kami, yang akan memberikan suatu pengertian-pengertian yang sesuai dengan kehendak-Mu Bapa. Bukan hanya melalui pengajar-pengajar, tapi Engkau sendiri yang datang menemui hati kami, agar kami merasakan bahwa Engkau benar-benar ada di dalam hati kami. Engkaulah berkat terbesar kami Bapa. Kami dapat memperbarui pikiran kami, memperbarui kehendak kami, memperbarui hati kami, memperbarui roh kami Tuhan, di mana kami selalu datang dan selalu rindu, bukan menaruh di pojok, bukan kami datang hanya waktu-waktu tertentu, tapi dalam kehidupan kami dapat mencerminkan ibadah yang sejati Tuhan. Bukan cuma pada saat welcome home, pada saat kami datang kebaktian hari Minggu, tapi pada saat kami keluar benar-benar welcome home bersama-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau menyertai kami, Engkau memberkati kami di dalam nama-Mu yang kudus Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, amin. Terima kasih Bapa, Engkau sudah memenuhkan akan kehausan kami akan Engkau. Engkau sudah mengutus hamba-Mu untuk menyampaikan pesan-Mu. Dan Engkau meteraikan apa yang sudah kami dengar, sehingga si jahat tidak akan bisa merogoh, merebut, dan membuang, tetapi menempel dalam seluruh loh hati kami. Bapa berkati hamba-Mu yang sudah dengan setia dan sudah Engkau panggil untuk melayani jemaat ini. Bapa berkati dalam berkat rumah tangga, berkat pekerjaan, begitu juga berkat pelayanan yang belum selesai Engkau memberikan perintisan oleh Roh-Mu yang kudus, sehingga segala panah-panah si jahat yang hendak menggagalkan dan mencegat Engkau membela hamba-Mu ini, anak dan istrinya Engkau lindungi ya Bapa, seluruh keluarga besarnya. Terima kasih Tuhan, kami hendak mempersembahkan persembahan sebagai tanda syukur, hormat kepada Engkau, boleh dipakai untuk menghimpun pekerjaan pelayanan dalam gereja ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku, Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Berserah, ku percaya hanya Yesus menolongnya saat berjalan. Kasih-Mu menerangi langkahku, takut bimbang, karena Engkau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku, Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Berserah, ku percaya hanya Yesus menolongnya setia. Engkau penolong yang setia untuk setiap
jiwa setiap pribadi dan setiap keluarga yang berhimpun. Engkau himpun dalam himpunan jemaat kepunyaan-Mu ini ya Tuhan. Begitu juga untuk setiap pertambahan tahun usia yang Kau tambah-tambahkan, kami mengucap syukur. Untuk anak-anak-Mu yang berulang tahun, Engkau memberkati Misha, Engkau memberkati Ibu Kris Oktana yang Kau tambahkan usia, berkati hidup mereka, berkati kesehatan mereka, berkati seluruh perjalanan hidup bersama dengan Engkau, karena Engkaulah Tuhan yang menjadi Bapa, menjadi pemelihara, menjadi Maha Guru, tetapi menjadi Juru Selamat yang mengikat perjanjian dengan kami. Kami hormati meterai-meterai yang sudah Engkau pasang untuk mengunci perjanjian itu bersama dengan seluruh jemaat-Mu. Maka di siang hari ini kami memperbaharui syahadat kredo kami. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, kepada gereja yang kudus dan am, persekutuan orang-orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari segala yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kami menaikkan tangan, mengarahkan hati dengan percaya kepada Engkau, dan Engkau memperbarui iman seluruh jemaat ini Tuhan. Di dalam nama Allah Bapa di surga, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, penebus kami yang hidup, serta penyertaan oleh Roh Kudus yang mengajari akan kebenaran dalam loh hati kami, dan mengunci kami dalam meterai sampai kedatangan-Mu yang kedua kali, bahkan sampai selama-lamanya. Karena di dalam nama Tuhan Yesus, kami semua yang percaya berkata bersama, amin. Kasih salam kiri kanan, Tuhan memberkati. It is the Lord, most worthy of praise, high lifted up. Mighty is He, the glorious one, the heavens proclaim. Let your light shine bright through our lives. By your word, we are free from glory to glory. We walk in your glory, embracing your truth. By faith we will move like a blazing